Adil Katalino, Bacuramin ka surga, Pasengat ka jembatan. Rosek belum tumbuh, tanah belum jadi. Hidup di kandang adat, mati di kandang tanah. Seluruh hadirin tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada Dwarta Perimbang Alam Bumi Tanah Arai. Seluruh rangkaian kegiatan kita dari pagi hingga siang ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Oleh karena itu saya hadir di sini. Kostum saya ini semi saja. Dari muka ke bawah saya sebagai sekda. Teguluk sikit simbolik saya sebagai pati jaga pati. Nanti saya serba salah. Kalau acara adat saya tidak bisa sebagai sekda. Saya sebagai pati. Karena secara struktural saya juga secara emosional harus ikut dalam ritual-ritual adat. Jajarannya adalah para domo. Nah, kalau saya sebagai sekda ngurusi pemerintahan, jajarannya para kepala dinas, kepala badan, Pak Camat, Pak Kades, itu jajaran saya. Nah, kalau tadi di dalam maka saya bilang para domo masuk. Nah, kalau di sini gabung. Nah, karena urusan pemerintahan sekaligus juga urusan adat. Dan agenda ini siang ini saya menitipkan satu tambahan kemarin dengan panitia. Jadi saya minta sekaligus juga hari ini adalah penyerahan naskah perjanjian hibah daerah kepada pengurus-pengurus rumah ibadah di wilayah Kecamatan Marau, Singkup, Airupas, dan Marismata. Jadi setelah ini nanti saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua, kami menandatangani dulu naskah perjanjian hibah sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kehidupan umat beragama di Kabupaten Ketapang. Jadi kita melayani semua suku, melayani semua agama. Kalau melihat publikasi-publikasi kita, saya kadang pakai peci, pakai baju koko pun tidak masalah pada suasana Lebaran Idul Fitri. Nah, kalau acara diundang oleh MABM, saya pakai teluk pelanga. Kemudian diundang paguyuban Jawa, saya juga pakai belangkon. Ya, artinya kami di pemerintahan ini, baik Bapak Bupati, saya sebagai sekda adalah pemimpin bagi seluruh suku dan seluruh agama yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, itu artinya. Nah, kalau hadir acara adat Dayak khususnya ya saya sebagai pati, maka saya sebagai tulung. Nah, ini pun saya semi saja. Maka saya maklumi belum banyak yang paham kapan memanggil saya sebagai sekda, kapan memanggil saya sebagai patih. Nah, tadi nanti akan lama-lama akan paham. Nah, kemudian hal-hal lain saya kira tadi sudah banyak disampaikan dari ketua panitia, dari Kades, Camat, DAD. Nah, untuk ketua panitia ya, nanti ini Pak Sikat tolong nanti dibantu. Tenang sajalah, optimis. Yang belum itu ya tidak itu bukan berarti tidak, mungkin belum, dia masih mengumpulkan dulu, optimis saja ya Pak Sikat ya, mungkin nyusul gitu ya, tidak sekarang dan mungkin bisa lebih besar daripada yang sudah. Nah, itu saja, jadi tetap optimis. Kemudian saya mengapresiasi kepada panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan ya dengan segala keterbatasan tadi sehingga acara bisa berjalan lancar. Kita tepuk tangan dulu lah untuk panitia dan seluruh jajarannya. Ini panitia tingkat dusun, tapi rasanya level kecamatan ya Pak Camat. Rasanya acaranya di kecamatan gitu. Bahkan mengundang lintas kecamatan. Ramai yang hadir dari berbagai kecamatan. Jadi luar biasa. Terima kasih sudah mempersiapkannya. Kemudian juga pada para kepala desa yang hadir, terima kasih kepada Pak Camat, kepada Ramil, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kepada seluruh pihak perusahaan tadi yang sudah berkontribusi. Kemudian juga bahkan dari DAD Provinsi, terima kasih sudah hadir dan mendukung kegiatan ini. Nah, saya mau cerita saja sedikit tentang Kerajaan Huluarai. Banyak orang Dayak yang belum tahu. Nah, Kerajaan Huluarai atau Raja Huluarai adalah
satu-satunya kerajaan Dayak yang masih ada di dunia ini. Tidak ada lagi yang lain. Yang lain ada, tinggal cerita. Bangkulai Rajak tinggal cerita. Tidak ada rajanya. Tidak ada lagi tradisinya. Tidak ada lagi perangkat-perangkat adat. Nah, kalau Raja Uluware kita masih punya. Masih ada Pak Raja, saya Pati, dan jajaran-jajaran domong kerajaan. Ada tradisinya masih hidup setiap tahun. Acara adat merubah. Merubah itu apa? Pencucian pusaka Busikoling Tungkar Rakyat. Jadi kalau yang lain tidak ada. Karena menurut saya kesahan seorang raja, kerajaan, dia memiliki pusaka. Bukan pada istananya, bukan pada keraton. Ya. Ini Pak mantan ketua DAD ini dia bisa buat keraton seorang. Tingkat 7 pun bisa, dia banyak duit. Tapi tidak bisa mengklaim dia raja karena tidak megang pusaka. Kecuali pusaka tunggal yang tidak bisa diambil. Itu menurut saya. Makanya kesahan seorang raja, dia memiliki pusaka. Tapi bukan pusaka boleh di pasar kaki 5, bukan. Turun temurun maksud saya. Jadi karena itu kita patut berbangga, ya. Kita masih punya raja, tapi bukan raja yang berlimpah dan harta, bukan raja kekuasaan. Nah, Raja Uluware, Raja Dayak ini representasi dari bagaimana seorang Dayak hidup bersahaja, sederhana. Mandat tanggung jawab hanya apa? Menjaga adat jalan Jambak Titi, Krausek belum tumbuh, tanah belum jadi. Itu saja. Makanya Pak Raja kesini tidak pakai mobil, ya Pak ya, tidak pakai helikopter, baju biasa saja, sendal saja, sepatu pun biasa. Masih gagah gak Pak Camat? Kan gitu. Minta maaf Pak Raja. Nah itu orang Dayak. Tetapi bukan berarti kita bisa diremehkan, kita bisa dilecehkan, ya. Karena menurut saya adat jalan Jambak Titi itu adalah harga diri dan identitas kita orang Dayak. Benar tidak? Nah, oleh karena itu ketika adat jalan Jambak Titi kita tinggalkan, maka harga diri kita juga hilang, jati diri kita juga hilang. Boleh kita tidak punya apa-apa, tetapi jangan tidak punya harga diri. Itu pesan saya kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di sini, ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga adat jalan Jambak Titi? Karena satu-satunya cara kita untuk menjaga martabat melalui hal ini. Nah, orang Dayak tidak bisa jauh dari tanah arai, ya. Kenapa ada tradisi sahabat tahun? Kenapa ada tradisi kabaruan? Itu karena kita beladang tadi, kata bersingkat. Nah, sekarang ketika tanah arai kita habis, tidak punya ladang, apa mungkin kita laksanakan sahabat tahun? Mana padinya? Kemudian ketika musim buah kita laksanakan menjangkap buah, Senggayung. Ketika tanah arai kita habis, apa mungkin kita laksanakan lagi ada acara Senggayung menjangkap buah? Oleh karena itu yang pertama caranya adalah jagalah tanah arai kita, ya. Jaga tanah arai karena kita tidak mungkin bisa jauh dari hutan, ya. Supaya hutan kita tetap berjalur, arai baikan, ya. Lako bopadi, semua harus kita jaga. Oleh karena itu seluruh kita semua, para orang tua, Indah Yapai semua agar memikirkan ini. Tanah arai kita jangan habis. Boleh ditanam sawit, tapi jangan semuanya. Sisakan untuk yang lain. Sisakan untuk anak cucu kita. Supaya tidak ada lagi nanti yang mudik tidak upadah. Tidak nanam sawit, tapi bisa jual sawit. Nah, bagus nanam sendiri. Nah, itu pesan saya yang pertama. Jadi sisakanlah tanah arai untuk anak cucu kita. Suatu saat nanti bisa kita laksanakan kembali sahabat tahun, jangkap buah, ya, kebaharuan. Tapi kalau tidak ada ladang tidak mungkin. Kemudian yang berikutnya, saya cerita tentang Raja Uluware ini.
tentang sejarahnya. Nah, kalau kita selusuri dari fakta-fakta, dari cerita-cerita bahwa Kerajaan Uluarai sebenarnya dekat hubungan dengan Kerajaan Tanjung Pura kuno, Tanjung Pura sebelum Islam. Bukti-bukti sejarah ada. Nah, di Keramat Pancor di Sengkuang itu ada batu yang sudah berlumut usia ribuan tahun. Itu saya lihat tulisan bukan Sanskerta lagi, itu mungkin Jawa kuno atau Palawa kuno. Itu artinya situ sudah ada jejak hubungan dengan Kerajaan Majapahit dengan Jawa. Nah, ingat cerita di seluruh belah masyarakat Dayak di Ketapang khususnya, cerita tentang Prabu Jaya, cerita tentang Dayang Putung, cerita tentang Putri Jujungbuih. Itu adalah asal mula Kerajaan Tanjung Pura kuno sebelum Islam. Nah, inilah kaitannya. Oleh karena itu kita tidak usah malu, tidak usah minder menjadi orang Dayak, ya, karena leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita dulu adalah orang-orang hebat, ya, orang-orang luar biasa. Dan zaman sekarang juga kita bisa menjadi orang-orang hebat, ya. Cara yang pertama, kita harus berdaulat secara budaya, ya, berdaulat secara budaya tadi supaya kita tidak diremehkan, ya, supaya kita masih memiliki jati diri, harga diri, kita masih menjunjung adat jalan jabat titi, krosik pula tubuh tanah belum jadi. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kita harus bisa berdaulat secara budaya, ya. Yang kedua, kita harus bisa berdaulat secara ekonomi. Dan secara ekonomi, tanah Harai ini kaya, ada sawit saya lihat, ada tambang. Ya, orang Dayak juga harus bisa menikmatinya. Kita juga harus bisa menjadi tuan di tanah sendiri. Yang ketiga, kita harus bisa berdaulat secara politik. Kita bisa juga menjadi pemimpin di tanah sendiri. Hanya 3 cara itu orang Dayak bisa maju, bisa sejajar dan terdepan dengan suku-suku bangsa lain. Nah, melalui bagaimana caranya? Pertama, harus sekolah, ya, sekolah dulu. Nah, contohnya abang kita, Bang Andreas, dia bisa eksis di kota di Pontianak karena sekolah, ya Bang. Kalau tidak sekolah tidak mungkin. Nah, saya juga, Pak Camat juga, supaya kita bisa maju sejajar dengan suku bangsa lain. Adat tidak boleh tinggalkan. Boleh tinggal di Pontianak, Bang Andreas, ya, boleh tinggal di Jakarta, di Singapura, tetapi jangan meninggalkan adat jalan jabat titi, krosek pula tubuh tanah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Bali tadi. Kata Pak Sikat, orang Bali tidak meninggalkan adatnya. Dia datang ke Ketapang sini sebagai Kapolres, sebagai Dandim, sebagai apapun pejabat, dia tetap menjunjung adatnya. Dia pakai tepuluk dia tetap sembahyang di pura, tidak malu. Ya, saudara-saudara kita orang Jawa juga datang sini pakai plankton, kuda lumping main, satu suruh, tidak malu. Kenapa kita di tanah Arai sendiri kita malu? Kenapa di tanah Arai sendiri kita tinggalkan? Ya, nah ini jadi harus. Jadi sekolah, ya, sekolah. Pesan saya kepada saudara sini, anak-anak kita harus sekolah. Saya minta maaf tidak menyuruh bapak angkat saya ini Pak Uman sekolah, minta maaf Pak Amam. Tapi anak cucu kita harus sekolah setinggi-tingginya supaya kita bisa maju, pikiran kita ini bisa mengolah semua kekayaan yang dilimpahkan oleh buatan prima alam bumi, supaya kita bisa maju sejajar terdepan bersama suku-suku bangsa lain. Jadi dengan sekolah. Yang kedua, sehat. Kita harus sehat juga. Nggak bisa nuntut Pak Ramil nih masuk polisi tentara kalau tidak sehat, ya. Tidak harus yang sehat 5 sempurna, tapi paling tidak anak-anak kita itu tidak berarti bisa sekolah, kemudian jauhi narkoba, ya. Kalau sudah narkoba tidak bisa tentara, polisi, jadi pegawai, dan mungkin lagi hindari narkoba. Kemudian kalau kita beradat nanti begendang, oh bujur mah kita nih, kalau tidak tuak tumpah manuk mati, makan kenyang minum mabuk. Nah itu benar, tapi saya mau revisi sedikit. Kita nanti ke atas, tadi kan sudah tuak tumpah manuk mati, makan kenyang, minum tidak boleh mabuk.
Setuju tidak? Nah, minum tidak boleh mabok. Boleh minum, tapi tidak boleh mabok. Mau 1 galon, mau 1 can disediakan Pak Panitia, boleh habis, tapi tidak boleh mabok. Gimana Pak Kades? Betul kali? Setuju? Satu cantik merah muka, 2 cantik pandai bicara, 3 cantik belajar gila. Makanya tuak tumpah manuk mati, makan boleh kenyang, minum tidak boleh mabok. Setuju ya? Nah, oleh karena itu para jajaran DAD seluruhnya, semua kita di sini, ini harus disebarkan ini istilah baru. Tuak tumpah manuk mati, adat kita sah kata naarai 2 tapri alam bumi. Makan kita harus kenyang, minum tidak boleh mabok. Boleh minum, tapi tidak boleh mabok. Setuju? Nah, supaya anak-anak kita sehat. Nanti mau jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai. Saya mau tanya orang CNI, orang Kargil, kalau ada yang pemabok diterima enggak? Enggak, bagaimana kita mau bersaing? Itu sebabnya, apalagi mau jadi polisi tentara. Nah, artinya tadi supaya kita bisa bersaing, supaya kita bisa dihargai orang, ya, kita bisa maju terdepan. Jadi waktu Bapak mati makan kenyang minum mabuk, kita revisi sedikit, maksud saya, supaya sehat. Jadi setelah kita ini sekolah supaya pintar, mampu mengelola kata Pak Sikat tadi. Kalau tidak sekolah macam mana kita tahu cara nanam sawit, ya, cara nanam buah durian yang benar. Maka harus sekolah, harus belajar. Udah sehat, pintar. Nah, tinggal kita yang terakhir, kita harus kompak. Orang daya harus bersatu, ya. Orang daya harus kuat. Cara kuat harus bersatu. Seperti filosofi satu lidi. Kita ini boleh bukan siapa-siapa ini, kecil-kecil aja. Tetapi kalau menjadi satu, dia akan menjadi kuat. Satu lidi itu kalau dia seorang-seorang gampang kita matahkan. Tapi coba digabungkan lidi itu. Jadi kan besar ini, matahkan. Bisa enggak pembakar? Matahkannya. Kalau bisa saya beri 100.000 sekarang. Beri sapu. Makanya filosofinya maksud saya, kita sedikit ini kalau kita bersatu kita akan menjadi kuat. Filosofi satu lidi. Jadi saya kira ini sajalah pesan saya ya. Kemudian kalau gelar saya ini Bang Andreas sudah 7 kali saya digelar Raden Sedaga. Nah, kalau patih itu jabatan struktural di kerajaan, bukan gelar. Nah, Pak Raja juga bukan gelar beliau, tapi jabatan beliau sebagai raja. Nah, saya patih, jabatan saya di kerajaan adalah patih. Gelar saya Raden Sedaga, banyak Raden Sedaganya. Kalau di Jelai saya dipesalin Raden Sedaga, tali rantai bandar kuasa setia bangsa. Di Kendawangan saya digelar Raden Sedaga Payung Negeri, Jalai apa kemarin tuh? Membuluh 5, Kendawangan, Jalai Kendawangan. Nah, itu pamukit dari Sukaria. Waktu kita adat Bapalas Benua tahun lalu. Kemudian banyak lagi di Serengkah dan sebagainya, seni salib. Nah, ini harus kita pertahankan tradisi-tradisi itu. Kemudian satu lagi saya lupa tentang sejarah tadi, bahwa wilayah Kerajaan Hulai itu adalah wilayah adat, ya, tidak mengganggu wilayah kekuasaan politik pemerintahan. Makanya kalau saya mau kemana pun, pada kemana pun oke, di Sanggau, sudah di Sanggau, karena di sana juga ada wilayah Desa 9 Domong 10. Desanya kita revisi kemarin sesuai kesepakatan para domong adat menjadi Laman 9 Domong 10. Tidak desa lagi. Desa kita ganti dengan Laman 9 Domong 10. Terdiri dari desa darat Pantai Kapuas sampai ke Meliau, Sanggau, Sekadau, bahkan seterusnya. Simpang Sekayu, Laur Joka. Simpang Sayo itu simpang 2. Laur Joka, Laur
Rado Joka, Sandai, pihak Krio, Hulu Sungai, Pesaguan Sekayo, Taulak Sekayo, Jalai Sekayo, Kendawan Sekarang. Baik, kalau acara di Pak Raja berupa itu ada dari Delang, dari Kalteng, ada dari Sanggau, ada dari Sekadau, ada dari Sintang. Karena itu dulu cikal bakal kerajaan Tanjung Pura kuno. Wilayahnya Laman 9, Domong 10. Wilayah adat, sekali lagi, bukan kekuasaan politik. Tidak menyaingi Pak Camat, tidak menyaingi Pak Kades, tidak menyaingi Bupati, tidak menyaingi Gubernur, tidak menyaingi anggota DPRD kalau ada. Karena Pak Raja tidak jadi caleg. Ya, Pak Raja ya. Saya pun tidak nyalek, karena saya pegawai negeri. Jadi tidak ada faktir orang politik, tidak terganggu. Karena kita hanya ngurus adat jalan Jaban Piti, proses mulai tumbuh, tanah belum jadi. Jadi saya kira ini saya menyampaikan saja. Dan setelah kegiatan ini nanti saya mengundang sebentar. Dan saya mohon izin panitia, Pak Kades, Pak Camat, dan seluruh Pemindai Apai. Kami mungkin pamit nanti sore harus melanjutkan perjalanan ke Tumbang Titi. Karena besok juga saya melaksanakan kegiatan sama, tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah dengan pengurus-pengurus rumah ibadah di Tumbang Titi, Sungai Melayu, Tomahan. Jelai ada nggak? Mungkin juga kalau ada jelai besok di Tumbang Titi. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia. Dan terakhir, maaf tadi saya lupa menyampaikan pesan Pak Raja bahwa dengan tugu atau konting pedagi yang sudah kita dirikan ini, pesan kami agar dirawat dengan sebaik-baiknya, jangan dirusak, jangan dikotori. Ini nanti dipagar, sampah-sampah tidak boleh ada. Ditanami bunga, jangan dikencingi, jangan diudahi, supaya tidak menjadi bala malapetaka bencana, menjadi kutukan. Karena ini tempat yang kita sakralkan. Bukan kita berarti menyembah kayu, tidak. Tetapi kita meyakini di sini kita menjadi bisa konsentrasi hubungan kita dengan leluhur, hubungan kita dengan dua terimbang alam bumi, tanah air. Jadi itu maknanya. Nanti setelah dipagar ini agar bersihkan tanam bunga-bunga kelilingnya, supaya dia menjadi sakral dan bisa untuk segala hajat niat kita. Dan untuk pemangku, saya atas persetujuan Pak Raja menunjuk nanti siapa nama beliau? Pak Sibik sebagai pemangku untuk konti pedagi atau tugu Raja Wai di Selatan. Dan mungkin akan kita lakukan juga di daerah lain nanti supaya adat jalan Jaban Titi ini kita jaga, kita rawat, kita lestarikan dan kita pertahankan. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Pesengat ke Jibata. Proses mulai tumbuh, tanah belum jadi. Hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Hidup daya! Izin Bapak untuk tetap di tempat untuk menyaksikan penandatanganan naskah hibah perjanjian daerah. Dan kepada yang penerima hibah yang dipanggil untuk langsung naik ke atas pentas.